Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kalender gerejawi, hari ini dikenal sebagai Hari Sabtu Sunyi. Hari Sabtu Sunyi juga disebut sebagai jembatan perantara antara Hari Jumat Agung dan Hari Paskah. Karena Hari Sabtu Sunyi dirayakan setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan sebelum peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah drama yang sangat menegangkan yang dialami oleh Tuhan Yesus sejak perjamuan malam terakhir yang berujung kepada penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota, maka Sabtu Sunyi menjadi sebuah momen yang penuh dengan kesunyian. Karena pada hari Sabtu Sunyi, tubuh Tuhan Yesus masih berada terbaring dalam kubur batu yang disiapkan oleh Yusuf dari Arimatea. Karena itu, dalam kesunyian ini, kita diajak untuk bersama memeriksa diri dan mempersiapkan hati kita sebelum menyambut hari kemenangan, yaitu hari Paskah. Karena itu, mari pada saat ini kita mengambil waktu teduh pribadi sejenak, menikmati keindahan kesunyian bersama dengan Tuhan yang sudah menebus hidup kita, manusia yang berdosa. Jemaat sekalian, di bawah tema Memento Christi, saya mengajak kita bersama membuka, membaca dan merenungkan Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-38 sampai 42. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 tertulis demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sampai sebenarnya bacaan kita pada saat ini. Jemaat kasih Tuhan, saya pernah membaca satu renungan yang berjudul Memento Mori, Memento Christi. Apa arti dari kedua frasa ini? Bapak Ibu, memento
mori adalah satu istilah dalam bahasa Latin yang berarti secara hurufiah diterjemahkan menjadi ingatlah kamu akan mati. Ingatlah kamu akan mati. Bapak Ibu, ungkapan ini merupakan sebuah pengingat bagi kita manusia bahwa kematian adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari. Semua orang pasti akan mati. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup kekal. Tuhan menciptakan manusia dalam kesementaraan. Karena itulah manusia diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Manusia diciptakan dalam kerapuhan, dalam kesementaraan. Karena itu istilah memento mori mengingatkan kita bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Dan saya percaya semua orang sudah memahami realitas ini. Namun memahami belum tentu bisa menerima. Karena tidak sedikit orang yang berusaha untuk menipu kematian atau untuk menunda kematian. Dengan beragam cara, baik secara medis maupun non-medis, mereka berusaha agar tidak segera mengalami kematian. Di sisi lain, ada banyak orang juga yang menyambut kematian dengan rasa takut dan khawatir, dan ketika kematian dialami oleh orang yang kita kasihi, kita menyambutnya dengan ratapan. Jadi kematian selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang identik dengan duka dan kesedihan. Dan itulah yang saya percaya juga dirasakan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ketika mereka menurunkan Tuhan Yesus dari salib. Ketika mereka menguburkan Tuhan Yesus, ketika mereka memandikan jenazah Tuhan Yesus. Besar kemungkinan mereka melakukan semua itu dengan kesedihan, dengan duka, dengan ratapan. Karena mereka berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah ketika kita membaca dalam surat 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ke-13 dan ke-14, di sana Rasul Paulus pernah berbicara tentang hal ini dan dia berkata demikian. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak-Ibu, saya percaya Paulus tidak punya niat sedikit pun untuk mengkritik orang-orang yang berduka ketika kehilangan seorang yang mereka kasihi, baik itu keluarga, sahabat, atau teman. Tetapi Paulus ingin mendorong kita dalam duka kita, dalam kehilangan kita, dalam kecemasan kita menghadapi kematian. Paulus ingin mengajak kita mengingat bahwa Kristus sudah mati dan Dia sudah bangkit. Karena itu dalam renungan tadi ada satu frasa yang kedua, yaitu memento Christi, yang berarti ingatlah Yesus. Kenapa kita harus mengingat Yesus? Karena kembali Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Dan kebangkitannya menjadi sebuah jaminan bahwa kelak kita yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Akan tinggal bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan, menikmati sukacita surgawi. Karena itu bagi kita orang percaya, sesungguhnya kematian bukanlah akhir. Kematian adalah perantara bagi kita untuk masuk dalam kekekalan. Kematian seharusnya bukan sesuatu yang dihadapi dengan ketakutan, tetapi sesuatu yang kita nantikan dengan penuh pengharapan. Dan masa inilah yang kita sedang jalani, masa penantian, masa Sabtu Sunyi. Kalau Sabtu Sunyi menghubungkan antara penyaliban dan kebangkitan,
maka saat ini kita tengah menjalani masa penantian yang menghubungkan saat kita percaya dan sampai kelak kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Nah, karena kita masih menjalani masa penantian, maka seharusnya kita menjalani masa penantian dengan 3 sikap. Yang pertama, dengan menghargai kehidupan ini. Kita tidak tahu kapan kematian akan tiba, tapi kita tahu satu hal, Tuhan masih karuniakan kehidupan bagi kita. Kita rapuh, kita terbatas, kalau kita masih hidup, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk menghargai kehidupan ini. Belajar untuk mensyukuri setiap momen yang Tuhan masih berikan bagi kita. Momen bersama keluarga, momen bersama dengan sahabat, momen bersama dengan teman, momen bersama dengan Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan ketika kita menghargai kehidupan, maka kita menjalani hidup dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mengisi kehidupan ini juga dengan menunjukkan kasih kepada sesama. Menjadi saudara bagi mereka yang berduka, agar dalam duka mereka mengingat Tuhan yang telah mati dan telah bangkit bagi mereka. Selamat menjalani hari Sabtu Sunyi. Selamat menikmati kesunyian bersama dengan Tuhan yang besok akan kita rayakan kebangkitannya, menjadi jaminan yang mendatangkan sukacita bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Firman yang bukan hanya meneguhkan iman kami bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan, tetapi juga firman yang menghapus ketakutan kami terhadap kematian. Firman yang mengingatkan kami pada pengharapan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan yang sudah kami terima dan yang kelak kami akan nikmati bersama dengan Tuhan. Dan hamba-Mu memohon berkenan Tuhan yang terus menopang setiap kami, meneguhkan iman kami, menjalani masa penantian bersama dengan Tuhan, dengan selalu dekat dengan Tuhan, berkarya bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan persiapkan kami untuk bersama-sama memperingati hari kebangkitan-Mu besok dalam ibadah Paskah. Terima kasih ya Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.